Mazmur 62 ayatnya yang kedua, Bapak Saudara. Katakan firman Allah, kita baca. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Nah, balik pada batura cinuna. Hakelowalanyi manutuna deteku. No ahono-hono khenia yotarai favorifiku. Itu Bapak Saudara, saya kembali kepada judul firman Tuhan adalah hanya pada Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam situasi yang kita lihat sekarang adalah situasi yang sedang memasuki masa yang tidak mudah bagi kita. Sulit bagi kita Bapak Saudara, ini situasi yang situasi perekonomian yang terancam, bahkan juga situasi perilaku manusia yang semakin merosot, moral manusia semakin merosot Bapak Saudara, bahkan perubahan perilaku masyarakat juga sangat tidak bisa dikendalikan Bapak Saudara. Tidak bisa dikendalikan. Ada banyak hal yang terjadi. Ada banyak hal yang terjadi dan yang tidak bisa terjadi, bahkan pun juga perubahan cuaca yang ekstrim, polusi. Bahkan juga di tengah-tengah situasi yang sangat sulit Bapak Ibu. Berat kita hadapi hidup ini, sangat berat karena goncangan dan perubahan situasi apapun Bapak Ibu Saudara akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin sulit. Tapi kita belajar kepada firman Allah, Saudara. Mungkin dunia mengatakan bahwa ini sulit. Bapak Ibu, kita senang ketika ada program Prabowo, kita makan siang gratis. Dan sampai hari ini kita belum pernah makan siang gratis itu. Bahkan ekonomi semakin sulit dan semakin susah Bapak Ibu Saudara. Ada lagi nanti yang disebut dengan membangun perekonomian masyarakat yang disebut dengan Koperasi Merah Putih. Dan sampai hari ini Koperasi Merah Putih belum juga terlaksana. Dan saya dengar informasinya yang lebih penting, orang yang minjam di situ adalah orang yang sudah menjadi anggota, menyimpan dulu uangmu, masuk dulu jadi anggota, simpan dulu uangmu, baru bisa pinjam, sama seperti CU. Sulit Bapak Ibu, tidak seperti yang kita bayangkan Bapak Ibu. Kita lihat, kita tidak seperti yang kita bayangkan. Sama seperti kemarin kami berbincang-bincang dengan makanan gratis ini. Yang diperkaya di situ Bapak Saudara, yayasan. Yayasan, karena yayasan menangani dan yayasan yang mengelola. Sulit Bapak Saudara, ini goncangan situasi Bapak Ibu Saudara sekalian adalah situasi yang sangat sulit. Nah, kita lihat Bapak Saudara bahwa saya ajak kita bahwa hanya pada Allah saja aku tenang. Hanya pada Allah saja kita tenang, jangan berharap kepada apapun. Kalau begitu Bapak Saudara, bahwa kita melihat dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-27 berkata begini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Oleh sebab itu kita tenang kepada Allah berarti menghilangkan segala kekhawatiran. Nah, kalaupun kita hidup dalam kekhawatiran, apakah adakah orang yang menambah harta kita sehasta saja pada jalan hidup kita? Apakah ada ketika kita khawatir, ketika kita susah, ketika kita panik, ketika kita kecewa, Bapak Saudara? Apakah ada yang memberikan kita makan? Apakah ada yang memberikan kita uang?
Apakah ada yang memberikan kita sesuatu? Tidak ada. Selain Bapak Saudara, firman Allah berkata, selain daripada kita tenangkan hati ini, Bapak Ibu. Kita lihat Saudara, ada 3 alasan. Kita lihat, ada 3 alasan mengapa kita harus tetap tenang dalam situasi yang sulit ini. Kita lihat, pertama, agar kita dapat berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk menghadapi situasi yang sulit ini Bapak Saudara, kita harus tenang. Kita harus bisa agar kita dapat berdoa Bapak Saudara. Doa bukan sekedar bagian aktivitas kita. Atau sebagian orang Kristen, doa bukan juga sekadar program gereja. Bahkan doa adalah merupakan nafas kita sebagai organisme ilahi. Bahkan dikatakan tanpa nafas kita mengalami kematian secara rohani. Demikianlah juga pentingnya doa dalam hidup kita, Saudara. Doa adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berdoa, Saudara, panik, susah. Oh yang ngamal di era-eranya, oh yang ngamal pergumulan, dan oh yang ngamal Bapak Saudara dipikir ke ada Bapak Saudara. Solusinya, Bapak Ibu, berdoa. Tenang dan berdoa. Karena doa ini adalah bukan sekedar aktivitas kita sebagai umat Kristen atau sebagai orang Kristen. Dan bukan juga sekedar hanya program gereja. Kalau ada doa pujian penyembahan. Dan doa adalah merupakan sebuah nafas kita. Organisme ilahi. Dan tanpa nafas, kita mengalami kematian secara rohani. Tetapi demikianlah juga pentingnya doa dalam hidup kita. Tetaplah berdoa Bapak Saudara. Fangadu. Maka ibu terowali ada doa ifat disabalu ada katinga mamamuni Bapak ngadu. Itu merupakan sebuah doa Bapak Saudara. Yang kedua Bapak Saudara, supaya kita mendapat kekuatan baru. Kenapa kita harus bisa tenang menghadapi situasi ini Bapak Saudara? Supaya kita bisa mendapatkan kekuatan baru. Harus tenang. Nama dikoda puniwa Bapak Saudara, bimibadu idano babihasu-hasu. Saya bisa mengartikan itu tenang dulu. Tenang dulu, santai dulu, baru minum. Berenakabadu idanu bawa suasu maka alibabadu idanu. Artinya segala sesuatu yang kita hadapi santai, tenang dalam hidup ini. Kita lihat Saudara Yesaya pasal 30 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami yang mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarku akan lebih tangkas lagi. Kita lihat Saudara. Dalam Yesaya berkata bahwa Yesus firman Allah sedang memberikan sebuah ketenangan. Diamlah. Dikata di sini. Tinggal diamlah dan kamu akan diselamatkan. Tinggal tenanglah, maka percayalah, disitulah terletak kekuatanmu. Itu berarti. Diamlah, maka kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenanglah, supaya kepercayaanmu terletaklah yang disebut dengan kekuatan. Tetapi bagian terakhir berkata, tetapi kamu enggan. Mereka tidak. Kenapa? Mereka tidak. Ayat 16 berkata, kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Mengandalkan kuda. Berbicara soal kuda adalah berbicara soal kekuatan manusia. Berbicara soal uang, berbicara soal taking, berbicara soal kepintaran, berbicara soal kehebatan, Bapak Saudara. Hebat. Tetapi firman Allah berkata, maka kamu lari. Rupanya bukan lari, kita berarti di sini.
Ketika mereka lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Bukan mendapat kekuatan, jangan mengandalkan kekuatan. Firman Allah berkata, diamlah supaya kamu diselamatkan dan tenanglah, karena ketika kamu tenang di situ ada kekuatan. Tetapi mereka berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami punya kekuatan, kami punya backing, kami punya uang, kami punya harta, saya punya skill, saya punya kepintaran. Mereka lari dengan cepat, maka apa yang terjadi, Bapak Saudara? Lari dengan lenyap. Lenyap. Justru mereka mengandalkan kekuatan itu, justru mereka binasa, Bapak Saudara. Lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Ada kuda tangkas ini adalah kuda yang disebut dengan kuda pilihan. Nifili itu adalah pilihan di antara kuda yang hebat. Ini disebut dengan tangkas. Tapi kita melihat, maka para pengerjamu akan lebih tangkas lagi. Bayangkan, mereka berkata, kami akan mengendarai kuda yang lebih hebat, yang lebih pandai, yang lebih tangkas. Padahal orang yang mengejar kita adalah lebih tangkas lagi daripada kuda yang kita miliki. Oleh sebab itu, saudara, bahwa tenanglah. Maka Alkitab berkata dalam ayat yang pertama tadi, firman Allah berkata, bahwa tenanglah, hanya pada Allah saja aku tenang. Amin. Hanya pada Allah saja aku tenang. Daripadanya lah harapan kita. Jadi saudara, seringkali kita malah memaknai kita karena kita sudah terpengaruh dengan wawasan dunia, cara pandang dunia. Saudara, cara pandang dunia, wawasan dunia, cara pandang dunia. Tetapi firman Allah berkata dalam Mazmur 131 ayat 3 berkata, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan sekarang sampai selama-lamanya. Menghadapi situasi yang sulit menurut ukuran kita, jangan panik. Cemas, berdiamlah di hadirat Tuhan dan nantikanlah Dia. Amin. Orang bijak pernah berkata begini, orang diam bukan dalam arti dia kalah. Orang diam bukan dalam arti dia kalah, tapi orang diam karena dia sedang mendapat kemenangan. Maria pernah diperhadapkan dengan situasi dunia yang menjelekkan. Itu Maria. Masa aku hamil tidak punya suami? Masa aku hamil bahwa tidak ada suami dan jelek, dan itu adalah hinaan bagi keluargaku? Dunia berkata dia jelek, dunia berkata dia hamil, dunia berkata bahwa dia mencemarkan dirinya, dunia berkata dia menghancurkan keluarganya. Tetapi dia berkata, aku diam. Dan ketika dia diam, maka di situ ada kemenangan bagi dia, Bapak Saudara. Maka oleh sebab itu jangan pernah panik. Seringkali kita terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan wawasan dunia, cara pandang dunia. Tetapi firman Allah berkata bahwa dalam situasi yang sulit menurut ukuranmu, jangan panik atau cemas. Berdiamlah di hadirat Tuhan dan nantikanlah Dia. Amin. Nantikanlah Dia. Yang ketiga, Bapak Saudara, yang ketiga, supaya kita tetap percaya. Kenapa kita harus tetap diam? Karena ketika kita tetap diam dan tenang, maka kepercayaan kita semakin meningkat, Bapak Saudara. Supaya kita tetap percaya. Ketika, Bapak Saudara, biasanya orang yang panik sulit untuk percaya. Makanya kalau kita sedang ngomong sama orang, udah dengarkan saja dulu ngomongnya. Dengarkan saja. Kalau dibilang betul, udah dengarkan saja, enggak usah. Dengarkan saja dulu sampai habis. Kalau sudah habis, kasih jawaban, pasti dia terima. Tapi kalau kamu jawab sebelum habis, pasti bertele-tele, pasti memancang lagi. Betul. Kenapa? Karena belum habis. Makanya kalau orang yang bijak, orang yang pintar untuk menjawab sesuatu, saudara, untuk menjawab sesuatu adalah habiskan dulu bicaranya. Amin.
Habiskan dulu bicaranya. Ketika sudah habis bicaranya, tidak ada lagi, maka baru kasih jawaban. Sebenarnya jawabannya. Oh iya iya. Dan sama seperti itu, luar biasa. Otaknya memang luar biasa. Karena saya lihat dia botak sampai depan sampai belakang. Botak. Kalau menurut orang kan, orang pintar berkata kalau di depan otak pintar, kalau di belakang otak adalah pemikir. Berarti dia, kalau botak depan belakang dia pikir dia pintar. Bapak saudara, saya kembali kepada firman. Hal ini pernah murid-murid Yesus, kita berarti hal ini pernah murid-murid Yesus mengalami saat mereka ada di dalam perahu ketika taufan yang sangat dahsyat mengamuk. Dan apa yang terjadi Bapak saudara? Mereka panik. Tetapi kita perhatikan, Markus 4 ayat 39 berkata, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam. Kita perhatikan, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang panik, kalau kita sedang takut, kalau kita sedang gemetar, saudara, maka solusi tidak akan pernah datang. Tetapi ketika kita diam, ketika kita tenang, ketika kita saudara mengambil atau nama likoda takahasu itu uang, saudara, maka disitulah ada solusinya. Amin. Haleluya. Maka jangan pernah engkau sampaikan sesuatu dalam keadaan terburu-buru. Amin. Jangan pernah kau menyampaikan sesuatu dalam keadaan terburu-buru. Tenang dulu. Kalau boleh minum kopi dulu 1 gelas. Kalau sudah minum kopi, baru tenang hati. Barulah sampaikan sesuatu, Bapak Saudara. Saya yakin Bapak Saudara, dalam hidup kita, kalau kita lakukan ini, kita tetap diam, tenang. Saya rasa hidup ini kita akan santai. Bagian terakhir. Kepanikan membuat kita tidak percaya. Itu kepanikan. Maka jangan pernah panik. Lalu itulah sebabnya kita tetap tenang dalam segala situasi supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kepanikan membuat kita tidak percaya dengan sesuatu hal. Tetapi ketika kita tenang, ketika kita diam, maka apa yang terjadi bahwa walaupun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang susah Bapak Saudara, maka kita pasti akan mendapatkan jawaban yang pasti dari Tuhan. Tetap tenang menghadapi segala sesuatu. Tetap tenang, baik dalam menghadapi misalnya anak-anak kita sekolah, Bapak Saudara, sekolah tidak ada sudi biaya, susah biaya, tenang. Ini sana bersungguh-sungguh itu apakah suruh jawaban. Aku padita tur kita mamene bapak beli 5.000 lima kau tu beli, tetapi apa itu rumah baru tuh pare co naki berutang. Emangnya kalau sudah bersungguh-sungguh seperti itu tambah uangmu, emangnya tambah kilomu atau tambah getahmu? Tidak, Bapak Saudara. Tetap kita diam, apapun yang terjadi Bapak Saudara, kita diam karena Tuhan pasti akan tolong. Ketika kita tenang, ketika kita diam, maka kita pasti akan mendapat jawaban. Pemazmur berkata, aku akan membimbing engkau di padang rumput yang berhijau, dan aku akan menuntun engkau, aku akan membimbing dan menuntun engkau di air yang tenang. Jangan pernah kita berenang di air yang deras mengalirnya. Kita akan hanyut terbawa arus. Tapi ketika kita berdiam, berenang, mandi di air yang tenang, maka kita pasti akan mendapat jawaban apapun yang kita miliki. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati.